Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali saya bisa menyambut kita semua sekali lagi untuk datang di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan kita, mari kita mau menyiapkan hati kita mengambil saat teduh. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan terus memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan, belajar dari bagian firman Tuhan. Padahal kami tahu seharusnya kami tidak layak, tapi karena Kau sudah menebus kami, Kau sudah melayakkan kami. Tapi ampuni kami Tuhan, kalau mungkin di dalam hidup kami secara khusus 1 minggu yang sudah berlalu, mungkin seringkali kami yang tahu betapa berharganya hidup kami, betapa berharganya kami orang-orang yang sudah Kau tebus, bahkan Roh Kudus selalu menuntun hidup kami. Tapi seringkali kami masih mengikuti kehendak daging, mengikuti apa yang menurut kami menyenangkan. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami tidak membiarkan hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, tapi kami mencari jalan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Kami rindu, kami terus mau belajar, bergantung sepenuhnya hanya kepada Engkau. Karena tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa, termasuk di dalam ibadah ini. Kalau kami boleh beribadah semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat. Bila saat ini kami mau sungguh-sungguh fokus dan membiarkan Engkau yang berkuasa di dalam hati kami. Ketika kami memuji menyembah Tuhan, layakkan kami. Roh Kudus yang memampukan kami untuk bisa memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami mau memuji, kami berikan pujian yang terbaik dimanapun kami berada saat ini. Dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus juga yang memimpin kami untuk kami mengerti dan bisa melakukannya. Tuhan pimpin kami di dalam ibadah ini. Nama Tuhan saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita merayakan suatu momen yang istimewa. Suatu momen yang sering kali mungkin kita lupakan. Mungkin ada yang tidak melihat kalender, itu akan terlupakan. Tapi sebuah momen yang penting, di mana Roh Kudus dicurahkan, menjadi penolong bagi kita, menjadi sosok yang terus mendampingi kita. Mari kita mau undang pada pagi hari ini Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita, menguasai hidup kita, dan kita mau hidup kita dipakai untuk menyembah Tuhan. Kita mau pujikan Allah Roh Kudus, penuhi kami.
Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kita pujikan sekali lagi. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat. Sembah Dia kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku dengan lebih sungguh-sungguh katakan, ku sembah kudus. Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang mulia. Dia datang ke dunia, Dia naik ke surga, dan Roh Kudus kini telah dicurahkan bagi kita semua. Roh Kudus yang memberikan sukacita itu, memberikan damai itu dalam segala hal, ketika suka maupun duka. Dialah yang terus menghiburkan hati kita. Mari kita naikkan sebuah pujian, Sukacita Surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Itulah sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau mau bersorak bagimu, sukacita
penuhiku. Sekali lagi kita pujikan, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Sekali lagi kita bersorak bagi Dia, katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Saya percaya ada sukacita bagi kita semua, karena Roh Kudus yang selalu menguatkan dan menghiburkan kita. Mari kita mau sambut firman Tuhan, kita mau naikkan sebuah pujian yang sederhana, tapi dengan lirik yang begitu indah, yang mau mengingatkan kita bahwa kita perlu Tuhan setiap waktu. Kita pujikan, Tuhan aku perlu setiap waktu. Tuhan aku perlu setiap waktu, suara apapun tak menghibur. Oh Tuhan aku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhanku, Tuhan aku perlu suka atau duka. Tuhan aku perlu suka atau duka, tinggallah sertaku, ku senanglah. Oh Tuhan aku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhanku. Kita nyanyikan sekali lagi, Tuhan aku perlu ajaran-Mu. Tuhan aku perlu ajaran-Mu, janji-Mu abadi, benar dan pasti. Oh Tuhan aku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhanku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita masih boleh mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk melihat satu bagian daripada Alkitab. Kita akan lihat buka dari 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 sampai yang ke-20, hanya 2 ayat saja. Pada bagian ini dikatakan demikian, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Mari Bapak Ibu, kita akan betul-betul mempersiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, sekali lagi ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun lewat online ini, kami yakin bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, bahwa kebenaran firman Tuhan tidak terkungkung oleh keterbatasan manusia. Tuhan, biarlah Engkau bekerja menolong setiap kami yang menyampaikan firman. Tuhan berkati, yang menerima mendengarkan firman Tuhan juga memberikan berkat bagi mereka. Berikan kepada kami satu hati yang sungguh-sungguh mau mengerti firman Tuhan, yang terfokus kepada pemberitaan firman Tuhan ini. Tuhan, tolong setiap saudara kami yang ada di rumah masing-masing, supaya kami penuh konsentrasi mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu ini kita memperingati satu peristiwa yang sangat bersejarah di dalam kehidupan iman Kristen. Karena kenapa? Karena hari ini kita memperingati hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali. Karena melalui hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus sudah berjanji. Nah, Pentakosta adalah satu penggenapan terhadap janji Tuhan Yesus yang dia pernah katakan, tercatat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 dan yang ke-17, di mana di sana dia menjanjikan kehadiran Roh Kudus sebagai penolong yang lain. Demikian juga misalnya kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, di sana Tuhan Yesus juga berjanji bahwa dia akan mengutus Roh Kudus untuk menjadi roh penghibur menyertai para muridnya. Dan kalau kita buka juga di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, di sana kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan tentang kedatangan Roh Kudus yang akan memberdayakan para muridnya untuk menjadi saksi-saksinya, baik itu di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai kepada ujung bumi. Dan di sini kita melihat bahwa Pentakosta menunjukkan kalau Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan orang percaya sekalipun dia sudah naik ke surga. Dia adalah Sang Immanuel, Allah beserta dengan kita, dan ini adalah suatu hal yang bukan konsep teologis abstrak adanya, tetapi satu kebenaran yang konkret, karena Tuhan Yesus tetap menyertai orang percaya melalui kehadiran daripada Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu pada waktu Roh Kudus datang dalam dunia ini, diutus ke dalam dunia ini, ada banyak sekali karya-karya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Misalnya dia melahirbarukan orang berdosa, misalnya juga dia memimpin kehidupan orang berdosa supaya diproses menuju kepada satu keserupaan dengan Kristus, di mana dia boleh menghasilkan buah-buah roh yang sudah dibahas pada minggu yang lalu. Dan juga kita tahu bahwa Roh Kudus memberikan karunia untuk orang itu boleh terlibat di dalam pelayanan, di dalam kepemimpinan, dan di dalam kesaksian penginjilan dan lain sebagainya. Tetapi pada pagi hari ini kita akan terfokus di dalam memahami hubungan kehadiran Roh Kudus dengan konsep tentang kehidupan ibadah yang sejati. Bagaimana seharusnya orang Kristen itu melihat suatu hal yang disebut sebagai ibadah itu. Nah, itulah yang akan menjadi sesuatu yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang ibadah, maka pada umumnya banyak orang Kristen itu yang memahami bahwa ibadah itu adalah satu aktivitas rohani yang bersifat khusus atau spesial. Dikatakan khusus karena pelaksanaan ibadah tersebut dibatasi oleh ruang dan juga waktu, demikian juga terikat pada serangkaian ritual yang dijalankan. Contohnya misalnya kita ikut kebaktian umum yang diadakan oleh Bukit Palma, misalnya jam 9 pagi, begitu ya. Ada ritual di dalamnya, ada pujian yang kita naikkan. Lalu ada apa? Ada doa pengakuan dosa yang tentunya harus kita betul-betul di dalam hal ini membawa diri kita mengakui segala kesalahan kita. Demikian juga ada khotbah yang disampaikan. Dan setelah itu ritual itu mengikuti pengakuan iman rasuli, kemudian menjalankan persembahan, lalu juga doa syafaat dan sampai kepada doksologi. Nah, itulah serangkaian daripada ritual di dalam ibadah dalam pengertian yang lebih sempit ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu tidak ada hal yang salah
kalau misalnya ada pandangan tentang ibadah dalam pengertian yang seperti itu. Tetapi kita harus sadar bahwa itu hanyalah separuh atau setengah dari kebenaran. Ini baru menyangkut salah satu aspek daripada pengertian tentang ibadah. Karena masih ada aspek lain yang harus kita mengerti tentang ibadah, yaitu secara lengkap maka ibadah itu bisa dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama tentu dalam artian yang lebih sempit yang sudah saya bicarakan tadi, yang terbatas oleh waktu, oleh ruang, dan oleh terikat serangkaian ritual tertentu. Dan ibadah dalam artian yang lebih luas. Nah, ibadah dalam pengertian yang lebih luas itu adalah ibadah yang sama sekali tidak dibatasi oleh waktu, sama sekali tidak dibatasi oleh ruang, dan tidak bersifat seremonial atau menjadi sesuatu hal yang hanya ritualitas belaka. Ibadah yang lebih luas ini lebih terkait dengan kesadaran penuh bahwa kita sedang berelasi dengan Allah yang Maha Kudus, bahwa kita sedang bergaul dengan Allah yang Maha Tahu, yang di dalam terjadi dalam setiap langkah kehidupan kita, yang terjadi setiap hari, hari demi hari di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki satu penghayatan tentang kehadiran Tuhan, mulai dari bangun tidur sampai ke tempat di mana kita tidur lagi pada malam harinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya ibadah dalam pengertian yang lebih luas ini bukan lagi tentang ritualitas, tetapi kehidupan spiritualitas orang percaya yang menyadari, menghayati, dan mengalami kehadiran Tuhan yang tidak pernah absen di dalam kehidupan kita sehari demi sehari. Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen harus memahami dengan benar konsep tentang ibadah yang lebih luas ini. Supaya apa? Supaya kita bisa menyatakan satu kesaksian yang memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita, dimanapun kita ada, kapanpun itu, dan lewat apapun yang kita lakukan sebagai aktivitas kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, ini adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Nah kalau kita kembali kepada apa yang Alkitab ajarkan atau kita baca tadi, di situ kita melihat bahwa satu karya Roh Kudus yang luar biasa di dalam kehidupan orang percaya adalah bahwa dia tinggal dan hidup bersama dengan kita. Dan di dalam Alkitab, identitas orang percaya itu disebut sebagai bait Roh Kudus. Itu tertulis dari apa yang kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19. Demikian juga ada di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Nah ini adalah suatu hal yang luar biasa bahwa Roh Allah, Roh Kudus yang Maha Suci berkenan menjadikan hidup kita, berkenan membuat tubuh kita sebagai tempat tinggalnya, sebagai baitnya. Ini adalah anugerah istimewa yang hanya dialami oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus semata. Kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya adalah suatu jaminan bahwa kita betul-betul orang yang diselamatkan, bahwa kita betul-betul adalah milik daripada Tuhan. Nah, jika kita benar-benar umat tebusan Tuhan, kepunyaan Tuhan, maka seharusnya tanggung jawab di dalam hidup kita ini adalah senantiasa memuliakan Tuhan dengan seluruh hidup kita, dengan tubuh kita, dengan segala apa yang kita lakukan di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu hubungan yang sangat erat sekali antara identitas orang percaya sebagai bait daripada Roh Kudus dengan konsep tentang ibadah yang lebih luas tadi. Bagaimana hubungannya? Hubungannya adalah bahwa realitas ibadah yang tidak lagi dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu, yang tidak terpaku pada serangkaian kegiatan ritual tadi, itu adalah berlandaskan pada kebenaran bahwa tubuh kita, hidup kita ini adalah bait dari Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Roh Kudus sudah tinggal menetap dan mendiami kita sebagai baitnya, itu berarti bahwa setiap saat, bahwa dimanapun juga kita ada, pada dasarnya kita sedang ada di dalam konteks atau suasana bergaul dengan Allah. Kita sedang berjalan bersama dengan Allah. Kita tidak pernah berhenti hidup bersama dengan Allah, karena Roh Kudus senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah penolong kita untuk mengalami karya pengantaran Kristus, sehingga kita mempunyai satu akses
untuk hidup beribadah kepada Allah Bapa. Dengan kata lain, bahwa Roh Kuduslah yang memungkinkan terjadinya ibadah yang dalam pengertian yang lebih luas tadi, yaitu ibadah yang tidak lagi dibatasi oleh waktu, oleh ruang, oleh segala hal yang terkungkung oleh masalah ritualitas tadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa pentingnya konsekuensi dan implikasi dari identitas kita sebagai bait Roh Kudus itu. Karena itu biarlah setiap kita bisa memenuhi konteks hidup kita yang beribadah itu dengan satu konten penyembahan sejati. Spiritualitas Kristiani yang sesungguhnya adalah memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga dapat melahirkan sikap dan perilaku yang selalu beribadah atau menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyembah Tuhan, bagaimana perilaku kita di dalam penyembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita harus betul-betul punya satu hati yang menghormati akan kemuliaan Allah dengan menjaga kekudusan namanya. Kita juga harus mengalami dan menikmati kehadiran Tuhan di semua tempat, di setiap waktu, dan di dalam segala hal aktivitas kehidupan kita. Nah, inilah yang disebut sebagai satu ibadah yang sejati, yaitu ibadah sebagai gaya hidup kita di dalam keseharian kita. Suatu realitas penyembahan yang melampaui tempat dan juga melampaui waktu, yang tidak lagi bersifat spiritual, tetapi betul-betul merupakan satu kehidupan daripada rohani atau kehidupan spiritual kita. Nah, pada pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan setidaknya ada dua karakteristik penting yang berkaitan dengan ibadah sejati di dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah harus ada unsur yang disebut sebagai integritas antara aspek internal dengan aspek eksternal dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas itu adalah mutu atau sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Jadi kesatuan yang utuh itu adalah ciri khas dari apa yang disebut sebagai integritas. Dengan demikian, unsur integritas itu antara aspek internal dengan aspek eksternal dalam kehidupan orang percaya itu punya satu arti. Harus ada kesatuan, harus ada keutuhan, kesinambungan, kesinkronan antara unsur internal dari diri kita, yaitu hati kita, pikiran kita, perasaan kita, dan juga kehendak kita, dengan aspek eksternal daripada diri kita, yaitu sikap kita, tutur kata kita, perilaku kita yang terjadi dalam kehidupan ini. Nah, ibadah sejati harus ditandai dengan apa? Dengan kebenaran bahwa aspek eksternal yang kelihatan itu selalu mencerminkan dan menjadi bukti dari aspek internal yang tidak terlihat. Ada keselarasan antara hati dengan perbuatan, ada keselarasan antara apa yang di dalam dengan apa yang di luar. Nah, kesatuan dan kesinambungan seperti ini adalah sesuai dengan prinsip Alkitab sendiri. Kalau kita misalnya lihat di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-8, di sana dikatakan bahwa harus ada buah yang dihasilkan yang sesuai dengan pertobatan. Pertobatan harus dibuktikan dengan apa? Buah-buah yang nyata. Demikian juga misalnya kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-17 dan yang ke-26. Di sana dikatakan bahwa iman harus melahirkan perbuatan yang nyata. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah suatu hal yang betul-betul prinsip Alkitabiah, bahwa pertobatan dan iman jelas merupakan hal-hal yang bersifat internal, yang tidak terlihat di dalam hidup manusia. Sedangkan buah-buah pertobatan, perbuatan-perbuatan yang nyata, itu adalah hal-hal yang bersifat eksternal dan yang bisa dilihat oleh orang lain. Nah, kalau tidak ada kesesuaian antara apa yang internal dengan apa yang eksternal, kalau pertobatan tidak ada buah-buahnya, kalau iman tidak ada perbuatan nyatanya, maka itu jelas adalah pertobatan yang palsu dan juga iman yang mati adanya menurut firman Tuhan. Nah, inilah sesuatu hal yang harus sungguh-sungguh kita pahami, bahwa di antara keduanya harus ada keselarasan, kesepadanan antara yang eksternal dan yang internal, di mana keduanya harus menunjukkan
Ada satu kesatuan yang merupakan suatu hal ciri daripada ibadah yang sejati. Nah, begitu juga dengan urusan ibadah, bahwa tidak ada kesepadanan antara aspek internal yang bersifat tidak kelihatan dengan aspek eksternal yang kelihatan, itu pasti akan memperlihatkan hal-hal yang negatif adanya. Ada orang yang secara fenomena itu terlihat begitu saleh, terlihat begitu beribadah, terlihat begitu religius adanya, tetapi hatinya adalah tidak benar, hatinya bobrok di hadapan Allah. Nah, Kristus pernah melontarkan satu kritikan yang sangat tajam sekali terhadap kehidupan ibadah daripada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Di dalam Matius pasal yang ke-23 ayat 27 dan 28, Tuhan Yesus mengatakan kalimat demikian, "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Sedemikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan." Bapak Ibu Saudara sekalian, kemunafikan, kedurjanaan, kuburan yang dilabur putih, ini adalah kata-kata yang menggambarkan orang yang tidak punya integritas di dalam kehidupannya. Nah, di tempat lain Tuhan Yesus juga menyebutkan bahwa bangsa ini, yaitu bangsa Israel, memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemunafikan adalah akibat dari hilangnya integritas, sehingga dapat menimbulkan apa? Menimbulkan penipuan yang berkedok agama, menimbulkan kebobrokan yang diselubungi dengan kehidupan yang seolah-olah rohani adanya. Tuhan sangat menentang sikap demikian, karena ini sama sekali tidak menyatakan satu kehidupan yang merupakan satu ibadah yang sejati. Karena ini memperlihatkan sesuatu hal yang tidak berintegritas adanya. Bapak Ibu, kita tahu berbagai akibat buruk, negatif dan merugikan pasti akan timbul kalau tidak ada keselarasan antara aspek internal dengan aspek eksternal di dalam hidup orang Kristen. Betapa seringnya kekudusan nama Tuhan ternodai, misalnya oleh perilaku hamba Tuhan yang hidup tidak senonoh, yang menikmati perzinahan misalnya. Betapa luar biasanya bahwa kehormatan Tuhan dihina, disepelekan karena ada pejabat Kristen yang melakukan tindakan korupsi. Kemuliaan Tuhan dipermalukan melalui tindakan curang yang dilakukan oleh pebisnis Kristen. Nah, di sini kita melihat contoh-contoh yang sangat nyata, yang sering kali bisa kita baca di surat-surat kabar, di warta-warta yang disiarkan lewat YouTube dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang demikian memalukan, demikian memilukan terjadi di dalam kehidupan dari orang-orang Kristen. Dan ini memperlihatkan bahwa orang yang demikian tidak punya keintegritasan, tidak sesuai antara apa yang ada di dalam dengan apa yang ada di luar. Nah, itulah sebabnya sebagai orang percaya kita harus belajar untuk senantiasa menjadi orang yang berintegritas. Kita perlu berupaya serius memperlihatkan kesinkronan hati dengan perbuatan. Harus ada kesepadanan antara pengakuan kita dengan kelakuan kita, karena hanya dengan mempunyai integritas kita baru bisa menyatakan kehidupan sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan, dan orang-orang di sekitar kita boleh melihatnya sebagai sesuatu hal yang sungguh bisa membawa kemuliaan bagi Tuhan. Nah, yang pertama tadi kita bicara tentang unsur integritas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah yang sejati. Yang kedua, karakteristik yang tidak terpisahkan dari ibadah sejati adalah berkaitan dengan unsur totalitas atau holistik adanya. Totalitas berarti penyerahan seluruh bagian dari kehidupan kita untuk dikuasai dan diatur oleh Tuhan sepenuhnya. Nah, prinsip totalitas ini jelas sekali disingkapkan oleh firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Di sana Rasul Paulus mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kita lihat di sini ungkapan mempersembahkan tubuhmu di ayat yang pertama ini sama sekali tidak bermakna hanya sebatas kehidupan lahiriah saja. Tetapi istilah ini merupakan satu penggambaran tentang dedikasi kehidupan orang percaya yang diserahkan sepenuhnya secara total kepada Tuhan. Jadi kalau dikatakan sepenuhnya secara total, itu sudah berarti meliputi baik aspek lahiriah maupun juga aspek batiniah. Nah, prinsip yang sama ya mengenai totalitas ini juga bisa kita lihat di 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Di sana firman Tuhan mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Perhatikan kata-kata muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, ini adalah satu kalimat yang jelas bermakna, yaitu memuliakan Allah dengan hidup kita, dengan segala sesuatu yang terjadi melalui hidup kita yang kita jalani di dalam tubuh atau melalui tubuh kita ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, unsur totalitas atau holistik ini sangat bertentangan sekali dengan kondisi yang terbagi-bagi, yang terkotak-kotakan atau yang bersifat fragmentaris adanya, ya. Seringkali orang Kristen itu mempunyai satu sistem atau menerapkan satu prinsip sistem pemisahan atau dikotomi antara aspek yang sakral dengan aspek yang sekuler dengan di dalam kehidupan yang dia jalani. Segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan gerejawi dipandang sebagai bagian yang sakral, ya. Jadi kalau di area ini Tuhanlah yang bertahta, firman-Nya yang berotoritas mengatur dan juga menentukan, dan kehendak Tuhan yang diutamakan. Sedangkan di dalam misalnya dunia bisnis, di tengah-tengah pekerjaan kita berkaitan dengan upaya kita meraup keuntungan, hal-hal yang bersangkutan dengan hobi-hobi kita, urusan-urusan kesenangan pribadi kita, gaya hidup kita. Nah, banyak orang Kristen melihat hal-hal yang demikian ini adalah sebagai sesuatu yang sebagai bagian daripada dunia sekuler yang ada di luar jangkauan daripada otoritas gereja. Nah, di wilayah ini bukan Tuhan yang bertahta, bukan Tuhan yang berkuasa, melainkan siapa? Saya yang berkuasa, kehendakku yang berotoritas penuh. Berbagai keputusan yang diambil adalah berdasarkan sistem nilai yang saya tentukan sendiri. Nah, di percaturan dunia sekuler ini, intervensi Tuhan tidak dibutuhkan, oleh karena sayalah yang menjadi penentu utamanya. Inilah Bapak Ibu contoh dari cara berpikir dan juga pola perilaku yang tidak holistik, yang terkotak-kotakan, yang bersifat fragmentaris tadi. Ada bagian yang sakral, yaitu yang berurusan dengan gereja. Tetapi kalau berurusan dengan bisnis, pekerjaan, keuntungan, hobi, dan lain sebagainya, wah, itu adalah aspek yang berada di luar daripada gereja, dan di situ saya yang bertahta. Bapak Ibu, ini adalah suatu hal yang jelas terkotak-kotakan, ya. Jelas tidak holistik pemahaman kita tentang hidup sebagai orang percaya. Nah, akibat dari sikap dan perilaku demikian tentu sangat-sangat merusak sekali, sangat-sangat destruktif sekali. Dengan menjalani kehidupan yang tidak holistik ini, maka akan ada banyak orang Kristen yang tampil sebagai domba di dalam gereja, tetapi dia menjadi serigala kalau sudah ada di luar gereja. Dia akan menjadi atau terlihat sebagai orang yang alim, beribadah kalau di dalam gereja. Tetapi kalau sudah di luar rumah Tuhan, dia akan berubah menjadi orang yang lalim adanya. Nah, dengan kehidupan yang fragmentaris seperti ini, maka orang Kristen itu menderita amnesia rohani. Kalau ada di rumah Tuhan, dia ingat perilaku yang seharusnya sebagai orang Kristen. Tapi kalau keluar gereja, maka dia sudah lupa identitas Kristianinya dan hidup secara duniawi, hidup sama seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Nah, karena itu sama sekali tidak mengejutkan bila ada kenyataan di mana bos Kristen bisa mengeksploitasi para karyawannya, bisa begitu kejam,
kejam terhadap para karyawannya, kelakuan atau perlakuannya. Juga kita tidak perlu heran kalau ada pebisnis Kristen yang menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan keuntungan. Yang penting untung, yang penting cuan. Caranya tidak penting, yang penting dapat cuan. Caranya bertentangan dengan Alkitab, dilabrak saja. Caranya tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan, tidak peduli. Yang paling penting adalah cuan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah suatu hal yang banyak sekali terjadi di dalam kehidupan bergereja. Juga kita tidak terusah terlalu kaget kalau misalnya ada orang Kristen yang berjiwa sangat materialistik sekali. Kalau ada orang Kristen yang begitu menjunjung tinggi mamon di dalam kehidupannya, menilai segala sesuatu dari perspektif materi, kekayaan. Nah, ini adalah suatu gaya hidup yang belum sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan, yang belum sepenuhnya diatur oleh nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Makanya menjadi sesuatu hal yang begitu terkotak-kotak, begitu terbagi-bagi. Ada bagian yang sepertinya ini urusan gereja, dan ada bagian yang sepertinya menjadi sesuatu yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai rohani. Bapak Ibu Saudara sekalian, gambaran yang suram tentang kelakuan orang Kristen yang hidup dalam suasana yang terkotak-kotak antara sakral dan sekuler ini tentu saja sangat berseberangan tajam dengan visi ibadah sejati yang diajarkan oleh Alkitab. Kita tahu bahwa panggilan hidup Kristiani itu adalah menjadi terang dunia. Bagaimana kita menjadi terang dunia? Yaitu dengan menghadirkan nilai-nilai Kristiani lewat segenap aspek kehidupan kita. Nah, di sini kita melihat bahwa tanggung jawab kita sebagai terang dunia itu adalah bahwa di setiap waktu, bahwa di mana saja kita ada, kapan saja, dalam segala hal yang kita lakukan, dalam segala hal yang kita pikirkan, dalam segala hal yang kita jalani dalam kehidupan kita, seharusnya itu menjadi sesuatu hal yang memancarkan identitas kita sebagai terang dunia, sebagai orang kudus yang seharusnya memancarkan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, visi yang begitu mulia ini tidak mungkin bisa terwujud kalau kita punya pola pikir dan perilaku yang sekali lagi bersifat fragmentaris, terkotak-kotakan, terbagi-bagi, seperti yang saya katakan tadi. Nah, sebagai orang yang benar-benar belajar firman Tuhan, kita harus sadar bahwa Tuhanlah penguasa di dalam hidup kita. Karena Dia telah menebus kita, karena Dia telah memiliki kita melalui kematian Yesus Kristus, menjadi penyelamat kita, membuat kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Nah, kalau kita adalah milik kepunyaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka satu hal yang sangat jelas bahwa kita tidak punya hak, bahwa kita tidak punya otoritas apapun untuk mengatur hidup kita sesuai dengan selera hidup kita, sesuai dengan apa yang saya mau, sesuai dengan apa yang saya pandang baik. Tetapi kita harus memberi hidup kita, menyerahkan hidup kita untuk diatur, untuk betul-betul dipimpin oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, ada seorang Perdana Menteri Belanda dan juga seorang teolog reform yang sangat terkenal bernama Abraham Kuyper. Dia pernah mengatakan kalimat yang sangat-sangat punya makna ini. Dia mengatakan demikian, tidak ada satu inci pun dari seantero kehidupan kita di mana Kristus yang berdaulat atas segala sesuatu tidak berseru bahwa itu adalah milikku. Bapak Ibu, perkataan Abraham Kuyper ini sangat tepat sekali. Dan ini mempunyai satu implikasi bahwa ibadah yang sejati harus disertai dengan satu sikap penyerahan hidup kita yang adalah milik Tuhan secara total. Tidak ada satu bagian pun, tidak ada satu aspek pun daripada hidup kita yang tidak kita serahkan di bawah kedaulatan dan pengaturan Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang betul-betul adalah milik Kristus, maka biarlah di dalam kehidupan kita firman Tuhan, kedaulatan Tuhan, dan juga kebenaran Tuhan, itulah yang seharusnya memimpin kita, membentuk kita, mentransformasikan pikiran kita, sistem-sistem nilai kita, supaya seluruh aspek hidup kita boleh menjadi satu saluran di mana Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan kemuliaannya
menyatakan kehadirannya lewat apa yang kita lakukan, lewat apa yang kita katakan, lewat apa yang ada di dalam hati kita. Nah, itulah satu ibadah yang sejati. Di sini kita melihat bahwa tidak boleh ada dikotomi antara sakral dan juga sekuler di dalam perilaku hidup daripada orang percaya. Karena dikotomi demikian sama sekali tidak alkitabiah adanya, sesuatu yang bertentangan dengan visi daripada Alkitab sendiri. Alkitab memanggil kita, firman Tuhan memberikan kepada kita petunjuk bahwa kita harus hidup secara totalitas di dalam penyerahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita sudah belajar dua karakteristik yang sangat penting sekali tentang ibadah sejati, yaitu harus ada unsur integritas dan juga harus ada unsur totalitas. Nah, Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada umat Tuhan sejak hari Pentakosta itu, kehadirannya adalah untuk menolong kita supaya dapat mengalami satu kehidupan sehari lepas hari sebagai orang Kristen yang menjalani kehidupan yang adalah ibadah sejati. Bapak Ibu, mari kita terus belajar untuk menyerahkan hidup kita agar senantiasa dibaharui oleh Roh Kudus, sehingga kita dapat memperlihatkan keselarasan antara aspek internal kita dengan aspek eksternal dalam hidup kita, antara hati dengan perbuatan, antara pengakuan kita sebagai orang Kristen dengan kelakuan hidup kita, dan juga tentunya kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita supaya dibentuk seturut dengan kebenaran dan juga kehendak Tuhan, sehingga dapat berfungsi sebagai terang dunia yang memancarkan hidup yang beribadah kepada Tuhan. Hidup di mana saja kita ada, kapanpun kita melakukan segala sesuatu, itu adalah satu konteks kita sedang beribadah kepada Tuhan. Biarlah segala hal yang kita lakukan, kita pikirkan, kita rasakan, menjadi sesuatu hal yang sungguh-sungguh mencerminkan satu sikap hidup yang beribadah di dalam kehidupan kita. Karena inilah ibadah yang sejati, ibadah yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak bersifat ritual, tetapi sesuatu hal yang bersifat spiritual adanya. Kiranya Tuhan terus menolong kita untuk menjadi orang Kristen yang demikian, menyatakan kehidupan sebagai ibadah yang sejati di dalam seantero hidup kita, supaya Tuhan boleh dimuliakan melalui apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, biarlah firman Tuhan boleh menjadi sesuatu yang memberikan petunjuk dan inspirasi kita pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau pada pagi hari ini sekali lagi kami sudah boleh mendengarkan satu hal yang penting, yang sungguh bukan cuma untuk dipahami, tetapi betul-betul dihayati dan juga diwujudkan melalui kehidupan kami. Tuhan, tolong supaya hidup kami sebagai orang percaya bukan menjadi hidup yang terkotak-kotakan, bukan menjadi hidup yang tidak ada keselarasan antara apa yang di hati dengan apa yang ada di perbuatan. Kami ya Tuhan mungkin menjadi orang yang sering kali jatuh ke dalam hal yang demikian ya Tuhan. Tapi melalui hari ini, melalui peringatan akan hari Pentakosta ini, biarlah Tuhan sekali lagi menolong kami untuk bisa menyadari kebenaran yang penting ini, supaya hidup kami sungguh-sungguh menjadi hidup yang diberdayakan oleh Roh Kudus untuk menyatakan satu kehidupan yang beribadah sejati di hadapan Tuhan. Dimanapun kami ada, apapun yang kami lakukan, dan di setiap waktu daripada kehidupan kami, biarlah kami terus ingat Tuhan, menghayati akan kehadiran Tuhan, menikmati kebersamaan dengan Tuhan, dan semuanya itu kami wujudkan dengan satu kehidupan yang menjaga kekudusan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan terus-menerus bersandar kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, tolong kami untuk bisa menerapkan kebenaran yang penting ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bersyukur pada Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan bagaimana Roh-Nya yang kudus yang telah dicurahkan bagi kita boleh memampukan kita, boleh membakar semangat kita untuk menjadi kesaksian yang hidup. Bukan hanya kesaksian di hari Minggu, tapi menjadi kesaksian bagi nama Kristus di sepanjang kehidupan kita. Mari dengan penuh semangat kita nyanyikan api Roh Suci membakar hati kita. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta giat bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Sekali lagi api Roh Suci. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta giat bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Dengan penuh sungguh-sungguh dan sukacita kita pujikan sekali lagi api Roh Suci. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta giat bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami sekali lagi boleh memperingati hari di mana Engkau mencurahkan Roh Kudus. Kami bersyukur karena Roh Kudus itulah yang senantiasa menemani kami, senantiasa menolong kami, dan senantiasa menghibur kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu boleh terus membakar hati kami. Kami boleh terus hidup menjadi anak-anak yang menjadi saksi bagi Engkau. Di tengah dunia ini, kami boleh terus menjadi kesaksian yang baik. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan yang mau berkati setiap pengurus majelis yang mengelola, agar boleh digunakan uang yang mati ini, boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pagi ini juga kami berdoa untuk bagi saudara-saudara kami yang mungkin ada dalam pergumulan, baik itu dalam pergumulan kesehatan, dalam pergumulan ekonomi, ataupun dalam pergumulan dengan relasi mereka. Kiranya Tuhan yang mau menjamah, kiranya Tuhan yang mau memberkati, kiranya Tuhan yang mau menolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan mengembalikan sebuah pujian, hormat dan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber Di akhir ibadah ini mari kita meminta berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, memampukan kita untuk memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, memberikan seluruh hidup kita total kepada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melindungi kau,
Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya, damai sejahtera. Bersyukur kita kembali boleh merayakan Pentakosta, satu hari yang kita diingatkan bagaimana Roh Kudus ada memimpin hidup kita. 2 minggu kita belajar tentang Roh Kudus, semoga kita bisa mempraktekkan bagaimana hidup kita terus dipimpin oleh Roh Kudus dan kita memberikan hidup kita sebagai persembahan total untuk Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.